Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal Muhammad Wijaksana dengan NIM 632411033 dari kelas 634A26. Di sini saya akan menjelaskan PBL budgeting atau penganggaran perusahaan, yaitu PBL yang ketiga mengenai anggaran piutang. Di sini sheet yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu anggaran perputaran piutang. Lalu setelah membahas anggaran perputaran piutang, kita akan membahas mengenai anggaran pengumpulan piutang. Untuk anggaran perputaran piutang, tabel yang pertama itu ada keterangan dan juga tahunnya 2026, yang dimana keterangan terdiri dari penjualan bersih, piutang awal tahun, piutang akhir tahun, rata-rata piutang atau average receivable, lalu ada perputaran piutang atau receivable turnover, dan juga yang terakhir adalah rata-rata pengumpulan piutang. Nah, di sini untuk penjualan bersihnya itu didapat dari sheet HPP yang di bagian anggaran penjualan, yang dimana anggaran penjualan ini didapat dari harga jual sebelum pajak dikalikan dengan forecasting penjualan. Hasilnya yaitu sekitar 7 triliun. Oke, di sini kita masukkan. Lalu untuk piutang awal tahunnya itu kita asumsikan, yang dimana hasil asumsinya yaitu bernilai 502 miliar 155 juta 698.921. Lalu yang bagian selanjutnya yaitu ada piutang akhir tahun. Ini kita asumsikan juga dengan hasil 1.991.991.655.899 rupiah. Lalu untuk rata-rata piutangnya itu didapat dari piutang awal tahun ditambahkan dengan piutang akhir tahun dibagikan dengan 2. Hasilnya 1.205.173.677.410. Lalu ada perputaran piutangnya, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover didapatkan dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang atau average receivable dengan hasil 6. Lalu untuk rata-rata pengumpulan piutangnya yaitu jumlah hari dalam setahun yaitu 360 dibagikan dengan 6 hasilnya yaitu 60. Sheet selanjutnya yaitu mengenai anggaran pengumpulan piutang atau anggaran piutang pada PT Toyota dengan produk yang dibahas yaitu Toyota Avanza. Yaitu pada tabelnya terdiri dari keterangan, lalu bulan Januari hingga bulan Desember, dan pada kolom keterangan terdiri dari total penjualan, yang dimana total penjualan dibagi dua menjadi penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Lalu ada penerimaan piutang dan juga ada total penerimaan piutang dan juga saldo piutang pada akhir bulan. Untuk total penjualan pada bulan Januari itu didapat dari harga jual, harga jual dikalikan dengan rencana penjualan pada bulan tersebut. Maka hasilnya yaitu 531.518.389.387 pada bulan Januari. Lalu untuk bulan selanjutnya kita gunakan rumus yang sama sehingga hasilnya didapat yaitu totalnya senilai 7.231.041.042.064.458. Lalu untuk penjualan tunainya itu didapat dari total penjualan pada bulan tersebut dikalikan dengan 40%, maka hasilnya yaitu 212.607.359.755 untuk bulan Januari. Untuk bulan selanjutnya kita gunakan cara yang sama. Oke, seperti ini. Nah, sudah hingga total. Lalu untuk yang kolom selanjutnya yaitu ada penjualan kredit, di mana penjualan kredit itu masih sama. Total penjualan pada bulan tersebut dikalikan dengan 60%. Nah, di sini untuk setiap bulannya rumusnya sama, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas penerimaan piutang, yang dimana penerimaan piutang ini dibagi menjadi 3, yaitu ada penagihan M0, yaitu pada bulan berjalan, lalu penagihan M+1 yang dimana membayar bulan lalu, lalu untuk penagihan M+2 yaitu 2 bulan lalu. Lalu ada total penerimaan piutangnya. Untuk penagihan M0 yaitu misalnya pada bulan Januari nih, itu tuh adalah pengalian terhadap penjualan kredit dikalikan dengan 50% pada bulan tersebut. Dikarenakan penagihan M0 merupakan 50% dari bulan berjalan. Maka untuk bulan Januari yaitu 318 miliar dikalikan dengan 50%, hasilnya itu sekitar 159 miliar 455 juta 519.816. Lalu untuk total penerimaan piutangnya yaitu penjumlahan dari penagihan M0 hingga penagihan M+2. Sedangkan untuk saldo piutang akhir bulan pada awal bulan itu didapat dari nilai penjualan kredit yang ini nih teman-teman dikurangi dengan total penerimaan piutang hasilnya itu sekitar 159 miliar 455.519.816. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada bulan Februari untuk penagihan M0 adalah menghitung penagihan piutang atau penjualan kredit pada bulan Februari dikalikan dengan 50%.
Hasilnya itu sekitar 167 miliar 428.295.807 rupiah. Untuk penagihan M+1-nya itu didapat dari penagihan bulan sebelumnya, yaitu bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari, dikalikan dengan 35%, hasilnya 111.618.871. Untuk total penerimaan piutangnya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seluruh total penerimaan piutang pada bulan tersebut. Yang dimana pada bulan Februari itu mendapatkan penagihan M0 dan juga penagihan M+1 atau penagihan di bulan Januari yang dikalikan dengan 35%. Hasilnya itu sejumlah 279.447.159.678. Sedangkan untuk saldo piutang akhir bulannya itu didapat dari nilai penjualan kredit pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari, ditambah dengan penjualan kredit di bulan Februari atau bulan selanjutnya, bulan ini dikurangi dengan total penerimaan piutang, maka hasilnya yaitu 215 miliar 264.951.752. Lalu untuk pada bulan Maret yaitu penagihan M0-nya yaitu merupakan penagihan pada bulan Maretnya, yaitu penjualan kredit di bulan Maret dikalikan dengan 50%. Lalu untuk penagihan M+1-nya yaitu penjualan pada bulan Maret, penjualan kredit pada bulan sebelumnya yaitu pada penjualan pada bulan Februari. Lalu di sini mulai menagih pada penjualan kredit M+2, yang dimana pada bulan Maret maka menagih menagih penjualan kredit pada bulan Januari dikalikan dengan 15%. Hasilnya yaitu 47.836.655. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya pun hasilnya sama, yang dimana pada M+0 itu menagih bulan tersebut. Nah, seperti ini. Sedangkan pada M+1 yaitu menagih pada satu bulan sebelumnya. Sedangkan M+2 yaitu menagih penjualan kredit pada 2 bulan sebelumnya. Misalnya kayak pada bulan Maret ini berarti menagih pada bulan Januari. Bulan April melakukan penagihan M+2-nya pada bulan Februari, M+1-nya pada bulan Maret. Oke, seperti itu. Dan untuk sehingga bulan Desember menggunakan rumus yang sama. Total penerimaan piutang pada akhir 2026 yaitu senilai 4.243.245.555.952. Sedangkan pada bulan November M+2-nya belum tertagih pada bulan Desember atau di akhir 2026, dan juga pada bulan Desember, yaitu yang dimana penagihan bulan lalu dan juga penagihan 2 bulan lalunya dilakukan pada tahun 2027, yang dimana dilakukan pada bulan Januari. Pada bulan Januari di sini ada penagihan sebesar 35% pada penjualan kredit di bulan Desember, hasilnya yaitu sebesar 150.908.703.954. Lalu ada penagihan juga 2 bulan sebelumnya yang sebesar 15% pada bulan November dengan hasil yaitu sebesar 59.795.819.931. Lalu untuk pada bulan Februari itu melakukan penagihan pada bulan penjualan kredit bulan Desember yaitu dengan 15% atau M+2 dengan hasil 64.675.158.837. Sehingga total penagihan piutangnya itu bernilai 4.325.625.238.675. Cukup sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.